Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 238 Api Amarah yang Membara. Saat lelaki berjanggut itu memegang belati, dia mendekati Chu Guyu dengan wajah garang. Dia sudah memancarkan tekanan dari alam origin tingkat 1. Berlututlah. Pria berjanggut itu berteriak keras, dan tekanan yang dibentuk oleh alam asal melonjak ke arah Chu Guyu seperti air pasang. Pada saat itu, Chu Guyu ingin melawan, tetapi bagaimana mungkin dia, yang hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari alam roh, dapat melawan tekanan dari seseorang di alam asal. Dengan suara, puff, dia berlutut. Asteris bang-bang setelah sampai di depan Chu Guyu, lelaki berjanggut itu merentangkan kedua tangannya dan menamparkan Chu Guyu 2 kali dengan keras dan jelas. Kekuatan dahsyat itu dengan paksa melemparkan Chu Guyu ke tanah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. 2 benjolan besar muncul dari kedua sisi wajahnya. Chu Guyu hanya terkekeh mendengar tamparan pria berjanggut itu. Ia sudah terbiasa dengan tamparan itu. Ia sudah terbiasa dengan berbagai macam penghinaan dari mereka. Namun, ia tidak pernah melawan. Bukannya dia tidak berani melawan, tetapi dia tidak ingin melawan. Dia tahu bahwa dia memiliki seorang adik laki-laki yang luar biasa. Selama dia memberi adik laki-lakinya waktu tertentu, dia pasti bisa tumbuh dengan baik. Pada saat itu, semua penghinaan yang dideritanya dapat dikembalikan, dan kebencian besar atas pemusnahan keluarga Chu-nya juga dapat dibalaskan. Kamu tertawa. Astaga, kamu masih bisa tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Aku akan membiarkanmu tertawa. Biarkan aku melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Pria berjanggut itu marah karena tawa Chu Guyu. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki Chu Guyu yang lain. Dengan suara berderak, kaki Chu Guyu yang lain yang masih utuh dipatahkan oleh pria berjanggut itu. Rasa sakit karena kakinya patah menelannya, tetapi Chu Guyu mengatupkan giginya erat-erat dan tidak bersuara. Pada saat yang sama, dia juga tidak memohon ampun, karena dia tahu bahwa memohon tidak ada gunanya terhadap orang-orang seperti ini. Tertawalah. Jika kau tertawa lagi, kau tidak akan pernah bisa tertawa lagi seumur hidupmu. Pria berjanggut itu terus mencibir, dan mengangkat belati di tangannya. Dengan gila, ia menusuk ke arah dantian Chu Guyu, dan ia benar-benar siap untuk menghancurkan kultivasi Chu Guyu. Tidak. Pada saat itu, bahkan ekspresi Chu Guyu berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Tidak peduli bagaimana pria berjanggut itu memperlakukannya, dia bisa menahannya. Namun, dia tidak bisa mentolerir kultivasinya sendiri dihancurkan. Itu adalah hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan kekuatan yang dipertukarkan dari 8 tahun kultivasi bela diri diambil oleh orang seperti itu? Akan tetapi, teriakannya itu tidak mengurangi laju jatuhnya belati itu, malah menambah tekad lelaki berjanggut itu untuk menghancurkan kultivasi Chu Guyu. Cahaya dingin itu melintas, dan darah menyembur dari tubuh Chu Guyu. Belati itu menusuk dalam-dalam ke dantian Chu Guyu. Pada saat itu, wajah Chu Guyu pucat pasi seperti kertas. Rasa sakit yang menusuk di dantiannya menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak meratap. Matanya hanya melebar membentuk lingkaran saat dia menatap dantiannya sendiri tanpa mengalihkan pandangan. Dia secara pribadi melihat energi spiritual yang dia kumpulkan selama 8 tahun dengan cepat mengalir pergi, sampai semuanya meninggalkan tubuhnya. Gelombang. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba Chu Guyu berteriak keras, bagaikan seekor harimau ganas yang meledak-ledak, dia berdiri dengan amarah yang tak berujung dan melompat ke arah laki-laki berjanggut itu. Asteris bang namun, bagaimana mungkin dia, yang telah kehilangan kultivasinya, mengalahkan si pria berjanggut. Dengan mengangkat kakinya, dia menendang Chu Guyu seperti karung pasir dan menghantam dinding bar dengan keras. Ketika ia mendarat, Chu Guyu menyemburkan darah dari mulutnya. Banyak sekali tulang yang patah karenanya, tetapi meskipun begitu, Chu Guyu tetap memanjat dengan sekuat tenaga dan menatap tajam ke arah pria berjanggut di dekatnya. Namun, itu tidak berhasil, karena ia tidak memiliki kekuatan apapun. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri kembali. Hampir seluruh tubuhnya hancur dan lumpuh. Mulai sekarang, kau akan menjadi anjing yang sakit dan kau hanya bisa memanjat di depanku selamanya. Pria berjanggut itu menatap Chu Guyu dengan tawa gila, dan tawanya sangat bahagia. Saat mereka menghadapi kejadian itu, kawanan kaki anjing di belakangnya juga tertawa, tetapi hati mereka tak kuasa menahan gemetar karena cara si pria berjanggut kambing itu terlalu kejam. Sungguh, mereka yang menyinggung perasaannya lebih baik mati daripada hidup. Kaki anjing tanda hubung lebih besar dari orang yang membantu tuannya melakukan hal-hal jahat. Pada saat yang sama ketika si jantan berjanggut itu menyiksa Chu Guyu, seekor elang berkepala putih turun dari langit dan mendekati kedai kecil itu. Orang yang duduk di atas elang berkepala putih itu tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng saat ini telah memperluas kekuatan rohnya secara maksimal dan itu membuat daya pendengarannya juga sangat sensitif. Jadi, ketika dia mendengar teriakan yang menyedihkan, wajahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah drastis.
Dia melompat dari elang berkepala putih, dan dengan teknik langit kekaisaran, dia dengan cepat berlari ke kedai kecil itu karena dia mendengar teriakan yang menyedihkan. Dia bisa tahu bahwa teriakan itu adalah suara kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Asteris ledakan. Chu Feng menyerbu ke dalam bar bagaikan kilat, dan saat ia masuk, ia juga membawa angin kencang. Saat angin bertiup kencang, seketika, bar menjadi kacau balau. Bahkan murid-murid sekolah Ling Yun di bar berguling-guling di lantai karena angin. Saudara laki-laki. Setelah memasuki kedai, tatapan Chu Feng langsung tertuju pada tubuh Chu Guyu. Saat dia melihat Chu Guyu yang tergeletak di lantai dengan luka di sekujur tubuhnya, jantung Chu Feng hampir melompat keluar dan dia segera maju untuk menopangnya. Saudaraku, saudaraku. Chu Guyu kehilangan kultivasinya sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi suara Chu Feng membangunkannya. Ketika dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Chu Feng ada tepat di depannya, dia bahkan lebih terkejut. Namun, ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah pria berjanggut dan yang lainnya yang naik kembali di belakang Chu Feng, dia mendorong Chu Feng dan berkata dengan keras, "Lari. Kakak, lari. Kakak. Orang ini bukan adikmu yang sampah yang berkultivasi di sekolah kelas 2, Chu Feng, kan?" Sudut mulut si pria berjanggut itu membentuk senyum aneh dan jahat. Pada saat yang sama, kaki-kaki anjing di belakangnya juga memahami maksud si pria berjanggut itu. Mereka sudah memblokir pintu masuk kedai untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. "Zhao Di, orang yang menyinggungmu adalah aku. Jika kau punya sesuatu, lakukanlah padaku. Aku mohon padamu, tolong lepaskan adikku." Ketika dia melihat pria berjanggut itu menatap tajam ke arah Chu Feng, Chu Guyu tahu bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia yang ditopang oleh Chu Feng ingin berlutut kembali untuk memohon kepada pria berjanggut itu. Asteris bang namun, sebelum membiarkan Chu Guyu berlutut, sebuah tangan besar yang kuat menariknya kembali. Itu adalah Chu Feng. Saat Chu Feng membantu kakaknya berdiri, sepasang matanya menatap tajam ke arah lelaki berjanggut yang sedang mencibir. Dia bertanya dengan dingin, "Apakah kau yang melakukan ini pada kakakku?" "Benar sekali. Aku berhasil. Apa yang ingin kau lakukan? Kau, seorang sampah sekolah kelas 2, bisa melakukan apa padaku?" Pria berjanggut itu mengejek dan tertawa, tetapi tawanya sangat menyeramkan. Saat si pria berjanggut itu mengakuinya, kedua mata Chu Feng berubah menjadi warna merah darah dan hawa nafsu dingin yang menyelimuti sekujur tubuhnya langsung memenuhi seluruh kedai. Dia menatap tajam ke arah si pria berjanggut itu, dan sambil menggertakkan giginya, dia mengucapkan 8 kata, "Aku akan membuatmu berharap kau mati."